Oke guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang bagi yang baru menyaksikan dari Bola United 7. Oke, kita hari ini akan menyampaikan beberapa berita. Di antaranya ada berita baru tentang CEO baru Manchester United, yaitu Omar Berrada. Omar Berrada menjelaskan apa yang harus dihindari Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Jadi Omar Berrada ya resmi menjabat sebagai kepala eksekutif Manchester United bulan depan setelah setuju bergabung dari Manchester City. Luar biasa. Kita tahu bahwasanya City itu adalah klub yang super tajir, dan juga Pep Guardiola dimanjakan oleh ketajiran Manchester City. Yang saya kagumi adalah ketika City melakukan transfer, itu harga pemainnya itu enggak terlalu tinggi seperti apa yang diincar oleh Manchester United. Maka kepala eksekutif Manchester United yang baru, Omar Berrada, telah memperingatkan bahwa klub MU bisa terjebak dalam jalan licin jika mereka terlalu mahal untuk di jendela transfer musim panas ini. Di mantan kepala operasi Manchester City itu diincar Ineos untuk menggantikan Richard Arnold pada bulan Januari, dan pria Maroko ini akan resmi memulai debutnya peran barunya pada tanggal 13 Juli, tepatnya bulan yang akan datang. Dan juga selain dari Omar Berrada, United juga memperkerjakan Jason Willock sebagai direktur teknis atas rekomendasi dari Berrada setelah bekerja sebagai direktur akademi di City. Dan United juga menginginkan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga mereka. Jadi kita lihat ya, apakah dari pondasi yang sedemikian rupa Ineos benar-benar berminat untuk mengubah MU dari yang tim pesakitan menjadi tim yang disegani di Eropa maupun di liga lainnya. Bagi Omar Berrada, menerapkan struktur yang benar di klub adalah kunci keberhasilan tim. Dia juga memperingatkan klub, pemain, dan agen yang membayar lebih di bursa transfer dapat menyebabkan tim berada di lereng licin. Jadi bisa jadi ada pemain yang ingin main di MU, di United, mereka berharap mendapatkan pemain yang mendapatkan bayaran yang tinggi, tetapi permainannya seperti angin-anginan, seperti yang dilakukan oleh Anthony, datang dari Ajax dengan transfer yang begitu mewah, tetapi di United dia melempem. Lanjut, yang ingin saya bahas adalah tentang nasib Greenwood dan Sancho di Manchester United. Kemungkinan Mason Greenwood hengkang dari Manchester United lebih besar dibanding Jadon Sancho. Ini menurut sumber-sumber dari yang terpercaya. Mason Greenwood dan Sancho hanya tinggal nama saja sebagai pemain United. Keduanya diperkirakan tidak akan bermain untuk klub itu lagi di musim depan. Banyak sumber-sumber mengatakan kemungkinan kepergian Greenwood lebih besar, lebih maju daripada kepergian Sancho, dengan United terlibat dengan beberapa klub untuk kedua penyerang tersebut. Greenwood menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub La Liga Getafe, tapi klub Italia Juventus dan Napoli telah menyatakan minatnya. Klub Serie A Lazio nyaris merekrut Greenwood dengan status pinjaman tahun lalu. Artinya Greenwood masih banyak sekali peminatnya, dan pemain yang dijual ini masih mendapatkan beberapa keuntungan yang besar dibandingkan jika dipertahankan.
Klub Jerman dan Italia tertarik pada Greenwood dan Sancho. Borussia Dortmund telah mengadakan dialog tentang kedua pemain tersebut setelah merekrut kembali Sancho dengan status pinjaman pada bulan Januari. Menariknya, setelah Sancho pergi dari United, performanya juga kembali naik. Sancho tidak bermain untuk United sejak 26 Agustus tahun lalu setelah dia secara terbuka menuduh Ten Hag berbohong dan atas kelalaiannya dari skuad matchday dalam kekalahan di Arsenal pada 3 September tahun lalu. Ten Hag mengatakan bahwa Sancho telah dikeluarkan klub karena performa latihannya yang tidak sungguh-sungguh. Sedangkan Greenwood terakhir kali bermain untuk United pada Januari 2022. Ia ditangkap akhir bulan itu sebelum tuduhan percobaan pemerkosaan, perilaku mengendalikan dan memaksa, serta penyerangan yang mengakibatkan cedera fisik dibatalkan pada Februari 2023. United pernah bermaksud untuk mencoba memasukkan kembali Greenwood ke dalam skuad tim utama, tetapi reaksi keras dari para pendukung memaksa mereka untuk berbalik arah dan ia menandatangani kontrak dengan Getafe pada hari terakhir transfer di bulan September. Seumpama jika Greenwood bisa dimasukkan kembali, maka saya yakin United akan berbicara banyak di Liga Premier Inggris musim depan. Lanjut, berita selanjutnya saya ingin membahas tentang berita transfer United mengajukan tawaran 30 pounds juta untuk Victor Roque dari Barcelona. MU telah mengajukan tawaran pembukaan sebesar 29,6 pounds juta untuk Victor Roque, tetapi Barcelona bertahan pada angka yang mendekati 50 juta, yang berarti Barca tidak akan melepas Victor Roque ini dengan nilai tawaran di bawah dari 50 juta. Masih dari Manchester Evening News. Lanjut, Setan Merah diperkirakan akan masuk berulang transfer untuk mencari penyerang, mengingat Erik ten Hag sebelumnya tidak merahasiakan keinginannya untuk mendatangkan tambahan pemain baru di lini serang. Anthony Martial telah dilepas oleh Setan Merah sebagai agen bebas, meninggalkan Rasmus Højlund sebagai satu-satunya penyerang alami dalam skuad MU. Pemain asal Denmark ini sering mengalami cedera sebagai agen bebas, kemudian mengalami penurunan kebugaran, sedangkan Marcus Rashford yang jarang dimainkan sebagai striker akhir-akhir ini juga tampil sangat melempem sekali. Roque yang masih berumur 19 tahun menikmati awal yang positif di Barcelona ketika ia mencatat 2 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di La Liga. Namun performa dan menit bermainnya menurun drastis setelahnya. Ia tidak lagi disukai oleh Xavi, dan meskipun pemain Spanyol itu telah dipecat oleh klub Katalan, Roque mungkin tidak lagi dibutuhkan oleh Barca karena mereka terus berada di bawah tekanan finansial yang luar biasa. Nah, kemudian Ten Hag tahun ini telah diberikan anggaran sebesar 140 juta pounds untuk musim panas, tetapi masih harus dilihat apakah United bersedia menyamai harga yang diminta Barca untuk Roque. Maka kita akan patut untuk ditunggunya. Kemudian selain Victor Roque, United juga memiliki minat untuk Zirkzee. MU dikabarkan tertarik merekrut Joshua Zirkzee untuk memberikan persaingan bagi Rasmus Højlund. Setan Merah dikabarkan tertarik pada penyerang Belanda tersebut selain minat pada Ivan Toney dan Jonathan David. Namun The Athletic mengklaim ketertarikan mereka pada Zirkzee lebih kuat. Mereka akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bintang Bologna itu dengan AC Milan dan juga disebut-sebut berminat untuk mendatangkan Zirkzee. Maka dari itu kita berdoa saja agar teman-teman
agar MU bisa memenuhi apa yang diincarkan oleh Ten Hag, kemudian kita bisa menikmati apa yang akan dilakukan oleh Ten Hag. Saya kira sekian, jangan lupa like, subscribe agar saya bisa terus bersemangat untuk memberikan berita-berita terupdate untuk kalian. See you, glory Manchester United, bye bye.